Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Data Warehouse. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu tugas kami yaitu review terkait jurnal terkait Data Warehouse. Tapi sebelum kami membahas atau mempresentasikan terkait top apa yang akan kami jelaskan nantinya, perkenalkan kami untuk dapat memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Fadli Nurhimawan dengan NIM 2024 1010 2039. Kemudian ada rekan saya. Dan saya Novita Anggita Rahman dengan NIM 2024 1010 2003. Baik, baik, jadi kita akan langsung membahas terkait review jurnal. Jadi pada kesempatan kali ini kami mereview jurnal dengan judul Sistem Analisis Data Mahasiswa Menggunakan Aplikasi Online Analytical Processing atau sering disebut dengan OLAP Data Warehouse. Jadi alasan atau latar belakang yang membuat kami memilih judul ini adalah adanya korelasi dari uh, implementasi atau penerapan data warehouse dengan aplikasi OLAP. Jadi sedikit pengenalan saja, aplikasi OLAP ini merupakan aplikasi yang sering digunakan untuk menganalisa data, untuk menampilkan untuk memvisualisasikan hasil analisa data berdasarkan dari sumber atau input data tertentu. Dan di samping itu terdapat juga alasan lain yaitu terkait akreditasi atau eh, akreditasi yang sudah ada pada jurnal ini, yaitu akreditasi level 3 atau Sinta 3 yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian di sini kami akan bahas lebih detail terkait jurnal ini. Jadi untuk judulnya sendiri yaitu Sistem Analisis Data Mahasiswa Menggunakan Aplikasi Online Analytical Processing atau OLAP Data Warehouse. Nah, untuk nama jurnalnya sendiri adalah Jurnal Pilar Nusa Mandiri. Jadi Pilar Nusa Mandiri ini merupakan salah satu publisher atau penerbit yang cukup terkenal di Indonesia. Ya, bahkan sudah mendapat eh, akreditasi Sinta 3 dari Kementerian Pendidikan. Untuk volume dan halaman yang kami review dalam kesempatan kali ini adalah volume ke-12 nomor 1 untuk halaman 62 sampai 71. Untuk tahun rilisnya adalah tahun 2016. Untuk penulisnya sendiri adalah Adi Supriyatna. Jadi Adi Supriyatna ini sedikit saya jelaskan terkait biografi beliau. Beliau ini merupakan lulusan pasca sarjana atau S2 dari Universitas STMIK Nusa Mandiri Jakarta. Ya, beliau ini lulus pada tahun 2013 dan mendapatkan sertifikasi pendidik aktif sebagai dosen tetap di kampus AMK BSI Karawang. Beliau ini merupakan orang yang cukup aktif di forum webinar, seminar, dan juga aktif menulis, dan kebanyakan karirnya itu dipublishkan atau disebar melalui jurnal yang diterbitkan di Paradigma AMIK BSI Jakarta. Kemudian untuk link downloadnya kami cantumkan di sini. Sedikit saya tampilkan, dan ini merupakan link download kami. Jadi sudah terakreditasi Sinta 3 di sini. Itu eh, juga merupakan sebuah ini ya, ketentuan dalam tugas ini. Jadi selanjutnya saya lanjut untuk presentasinya. Nah, untuk reviewersnya ya tentu saja saya dan rekan saya. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk membahas terkait latar belakang dari jurnal ini, dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Novita Anggita Rahman. Silakan. Baik, saya akan meneruskan review paper dari jurnal yang kami pilih. Yang pertama adalah latar belakang dari jurnal yang kami pilih, jurnal tersebut. Jadi, latar belakangnya adalah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka tingkat pendidikan masyarakat mengalami peningkatan atau meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya minat lulusan SMA yang mau untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, maksud dari latar belakang di sini adalah yaitu menjelaskan bahwa perkembangan zaman dan teknologi pendidikan menjadi semakin penting dan dianggap itu sebagai faktor kunci untuk kesuksesan dan kemajuan individu sebagai masyarakat. Dan untuk peningkatan minat lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah sebuah bukti bahwa masyarakat itu semakin menyadari bahwa nilai dan manfaat yang didapatkan
dari perguruan tinggi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan dari jurnal yang kami pilih. Mungkin permasalahannya pada saat ini pimpinan puncak perguruan tinggi itu kesulitan menerima informasi terkait jumlah mahasiswa yang sesuai dengan keinginan, masih dikarenakan masih ketergantungan terhadap bagian yang melakukan pengolahan data mahasiswa. Akibatnya pihak perguruan tinggi harus menunggu untuk mendapatkan informasi terkait data mahasiswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan selain itu, kumpulan data mahasiswa yang sedemikian berlimpah, sangat berlimpah, sebenarnya mengandung informasi atau pengetahuan yang dapat digali atau dianalisis dalam jurnal tersebut. Sehingga dari kumpulan data tersebut dapat diperoleh pola atau pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak perguruan tinggi untuk lebih memahami kondisi jumlah mahasiswa. Dan maksudnya, jadi mereka itu masih tergantung pada bagian pengolahan data mahasiswa yang mengakibatkan keterlambatan untuk mendapatkan informasi. Perguruan tinggi masih terlambat untuk mendapatkan informasi tersebut, dan informasi tersebut itu yang mana sangat berguna sekali buat pihak perguruan tinggi untuk mengambil keputusan terkait program studi, kemudian peningkatan kualitas pendidikan, kemudian perencanaan strategis untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari paper ini. Untuk tujuan penelitian ini adalah menciptakan sebuah aplikasi online analytic processing atau OLAP data warehouse. Apa sih OLAP itu? Nah, OLAP itu merupakan perpaduan dinamis, analisis, dan gabungan dari data multidimensional dalam jumlah besar. Dan OLAP ini juga merupakan kumpulan aturan yang menyediakan sebuah kerangka dimensional untuk mendukung pengambilan keputusan dari permasalahan yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi di sini tujuan penelitian ini adalah menciptakan sebuah aplikasi OLAP untuk menganalisa data mahasiswa serta dapat dijadikan pangkalan data yang berisi informasi, kemudian yang mana informasi tersebut sangat berguna untuk mengambil keputusan. Untuk selanjutnya yaitu sumber data dalam penelitian paper ini. Yang pertama yaitu mengambil sumber data dari sistem informasi akademik yang mana memakai Visual Basic versi 6 dan MySQL versi 5. Nah, maksudnya sistem akademik di sini adalah sistem informasi sebagai sumber utama data mahasiswa yang mencangkup informasi seperti profil mahasiswa, data pendaftaran, hasil ujian, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu platform integrasi data. Di sini memakai Pentaho Data Integration, yang mana platform ini digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber tadi itu, termasuk sistem akademik ke dalam data warehouse-nya nanti. Kemudian yang ketiga yaitu basis data sistem informasi akademik. Basis data sistem informasi akademik ini adalah basis data ini merupakan tempat penyimpanan data operasional dari sistem informasi akademik tadi yang saya jelaskan, yang mencakup berbagai informasi terkait mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah basis data warehouse. Di sini menggunakan MySQL versi 5 seperti sistem informasi tadi. Jadi basis data ini digunakan untuk menyimpan dalam bentuk data warehouse yang telah diolah oleh admin atau operator, itu kemudian diintegrasikan dari berbagai sumber termasuk sistem informasi akademik. Kemudian yang kelima yaitu kubus multidimensional. Nah, di dalam penelitian ini atau paper ini dijelaskan bahwa di sini untuk ADI tersendiri menggunakan skema workbench, yang mana kubus multidimensional ini merupakan struktur penyimpanan data dalam bentuk multidimensional atau yang kriteria dari OLAP itu sendiri, yang memungkinkan untuk analisis data itu secara lebih
efisien dan fleksibel. Jadi tidak bertele-tele dan cepat ya untuk mengambil keputusan nanti untuk pihak perguruan tingginya tersebut. Kemudian yang keenam yaitu aplikasi OLAP. Nah, di sini menggunakan Mondrian versi 6. Nah, aplikasi OLAP inilah yang digunakan untuk mengakses dan menganalisis data dalam kubus multidimensional yang saya jelaskan tadi, yang di nomor 5, serta menyajikan laporan dimensi yang tepat, cepat, dan akurat kepada penggunanya nanti. Dengan menggunakan sumber data ini, alat-alat yang terkait penelitian ini itu bertujuan untuk membuat aplikasi OLAP Data Warehouse yang dapat digunakan untuk menganalisis data mahasiswa dan mendukung proses pengambilan keputusan yang sangat strategis untuk perguruan tinggi, yaitu dengan tepat, cepat, dan akurat. Kemudian sumber data tersebut itu digunakan untuk membangun aplikasi OLAP tadi yang saya jelaskan. Juga selain itu menyebutkan bahwa data yang diambil dari sumber data yang saya jelaskan tadi itu hanya mengambil data mahasiswa saja dari sumber data yang tersedia. Kemudian dari data sumber tersebut secara berkala dilakukan pemilihan data yang akan dimuat dalam database data warehouse sehingga terpisah dengan database operasional agar tidak terganggu untuk kinerja sistemnya. Untuk metode penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait metode penelitian. Jadi metode atau pendekatan yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah pendekatan top-down. Nah, jadi untuk pendekatan top-down sendiri itu bisa kita lihat visualisasinya seperti pada gambar di sebelah kanan. Ini merupakan salah satu pendekatan yang cukup terkenal dahulunya karena keefektifannya dalam membuat sebuah sistem data warehouse secara keseluruhan. Jadi proses atau ide dari pendekatan top down ini merupakan pembuatan enterprise data warehouse atau arsitektur data warehouse terlebih dahulu sebelum nantinya melakukan input data dan analisis melalui data warehouse ini. Jadi ya kita seperti yang kita tahu bahwa pembuatan data warehouse ada fact table, dimensional table pada user access layer-nya. Nah, variabel-variabel tersebutlah yang menjadi yang harus didefinisikan terlebih dahulu. Jadi kalau kita melihat pada gambar di sebelah yang sudah tampil ini, jadi pembuatan enterprise data warehouse dilakukan terlebih dahulu, kemudian akan diinputkan data yang berasal dari tiap database yang berbeda-beda. Nah, sumber data ini bisa kita sebut dengan nama Online Transaction Processing atau OLTP. Jadi OLTP ini nanti akan melalui proses ETL untuk sebelumnya diproses sebelum masuk ke dalam user access layer di data warehouse. Jadi untuk prosesnya sendiri untuk ETL ini adalah yang pertama ada proses ekstrak. Proses ekstrak ini merupakan proses yang mengambil data secara batch atau secara dalam kumpulan data besar dari tiap-tiap OLTP atau dari tiap-tiap database operasional. Kemudian setelah diekstrak, data tersebut akan dilakukan atau dimasukkan dalam proses transform. Proses transform ini singkatnya adalah proses untuk menyesuaikan ya dari arsitektur atau komponennya agar sesuai dengan ketentuan yang ada di data warehouse seperti itu. Misal biasa kita sebut dengan IRD lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian melalui transform nanti dia akan melakukan seperti perubahan tipe data, penyesuaian kolom dan lain sebagainya. Kemudian setelah melalui proses transform itu akan kita masukkan ke dalam proses load, di mana proses load ini adalah proses memasukkan data yang telah dilakukan atau ditransformasi, kemudian kita masukkan ke dalam user access layer. Nah, pada kasus ini data sudah terinput secara detail, secara dalam jumlah besar di dalam data warehouse. Dan ini dilakukan secara berkala ya, atau dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian setelah dari data warehouse ini nanti akan dijadikan data mart. Nah, untuk dijadikan data mart itu
prosesnya juga kurang lebih sama, ya, menggunakan extract transform loop juga karena arsitekturnya sendiri cukup berbeda. Nah, untuk data mart sendiri ini sedikit penjelasan adalah data mart itu data yang juga menampilkan analisa atau data-data spesifik. Jadi data yang dikirim dari data warehouse itu tidak keseluruhan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan untuk tiap-tiap data mart. Jadi tiap data mart itu digunakan atau memiliki requirement sesuai dengan bidang yang menaunginya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya. Nah, di sini sedikit saya tampilkan adalah bentuk dari arsitektur dari user access layer-nya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang ada pada penelitian ini. Jadi di tengah itu tabel yang punya tinggi yang cukup paling tinggi itu kita sebut sebagai fact table. Kemudian untuk relasi many to one-nya terhadap tabel-tabel kecil itu merupakan dimensional tabel. Dan pada user access layer ini itu menerapkan star schema, ya, karena kita lihat bentuknya sendiri seperti skema, seperti sebuah bintang seperti itu. Jadi ini yang ada pada user access layer. Nah, kemudian untuk objek penelitian, objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengembangan aplikasi online analytical processing atau OLAP data warehouse untuk menganalisis data mahasiswa dan digunakan sebagai pangkalan data yang berisi informasi mengenai data mahasiswa. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk memudahkan pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis data mahasiswa yang akurat dan cepat. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk menggali pola atau pengetahuan dari kumpulan data mahasiswa yang berlimpah. Oleh karena itu, objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengembangan aplikasi OLAP data warehouse untuk menganalisis data mahasiswa. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri, dalam penelitian ini hasil penelitian yang dilakukan adalah penciptaan sebuah aplikasi online analytical processing data warehouse untuk digunakan dalam menganalisa data mahasiswa serta dapat dijadikan pangkalan data yang berisi mengenai informasi data mahasiswa, di mana informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan strategis. Nah, selanjutnya mampu menyajikan laporan secara multidimensi yang tepat, cepat, dan akurat. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aplikasi OLAP data mahasiswa dapat memberikan kemudahan dan kemandirian kepada pimpinan untuk melakukan proses analisis terhadap data mahasiswa pada subjek-subjek tertentu dalam waktu yang lebih cepat, serta dapat dijadikan sebagai pendukung sistem penunjang keputusan. Nah, berikut ini merupakan sedikit gambar atau visualisasi dari hasil pengembangan aplikasi OLAP atau sistem OLAP secara keseluruhan. Jadi sedikit saya review saja sebenarnya. Untuk sumber datanya sendiri itu berasal dari sebuah aplikasi atau sistem yang disebut dengan basis data sistem informasi akademik, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada sumber data sebelumnya. Nah, kemudian data itu akan dikirim atau database yang ada pada sistem informasi akademik itu akan dikirim dan dimasukkan melalui proses ekstraksi data ke dalam sebuah database lokal. Nah, ini pertanyaannya kenapa dimasukkan ke database lokal? Ya, karena ini dengan tujuan untuk tidak mengganggu operasional. Jadi dikhawatirkan ketika langsung dimasukkan dalam proses itu. Nah, berikut ini merupakan sedikit gambar atau visualisasi dari hasil pengembangan aplikasi OLAP atau sistem OLAP secara keseluruhan. Jadi sedikit saya review saja sebenarnya. Untuk sumber datanya sendiri itu berasal dari sebuah aplikasi atau sistem yang disebut dengan basis data sistem informasi akademik, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada sumber data sebelumnya. Nah, kemudian data itu akan dikirim atau database yang ada pada sistem informasi akademik itu akan dikirim dan dimasukkan melalui proses ekstraksi data ke dalam sebuah database lokal. Nah, ini pertanyaannya kenapa dimasukkan ke database lokal? Ya, karena ini dengan tujuan untuk tidak mengganggu operasional. Jadi dikhawatirkan ketika langsung dimasukkan dalam proses ETL itu akan mengganggu operasional dari ya sistem ini, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam database lokal melalui proses ekstraksi data. Nah, kemudian
data tersebut akan dikirim dan dimasukkan dalam proses ETL, transformasi ekstrak dan load. Itu prosesnya kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah proses ETL selesai, data-data tersebut akan masuk dalam data warehouse secara keseluruhan. Kemudian akan memasuki proses ETL lagi untuk dikategorikan dalam sebuah data mart. Ini melalui proses yang namanya kubus multidimensional yang dibuat menggunakan skema workbench. Dan menggunakan kubus multidimensional ini nanti akan dapat menganalisa berdasarkan data input yang sudah dimasukkan. Nah, kemudian analisa tadi bisa diakses menggunakan aplikasi OLAP pada tiap bidang atau organisasi mikro tertentu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut terkait kelebihan penelitian. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mungkin saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Fadli tadi. Saya akan melanjutkan di sini, yaitu kelebihan penelitian ini dalam jurnal ini, yaitu dengan dibuatnya aplikasi online analytic processing atau OLAP ini, data warehouse, terdapat beberapa kelebihan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, yaitu menciptakan sebuah aplikasi online analytic processing atau OLAP data warehouse untuk digunakan dalam menganalisa data mahasiswa serta dijadikan pangkalan data yang berisi informasi-informasi data mahasiswa, yang mana informasi-informasi yang diambil tadi dari data mahasiswa tadi itu digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan untuk pihak perguruan tinggi tadi. Selanjutnya yaitu OLAP ini yaitu mampu menyajikan laporan secara multidimensional yang sangat tepat dan cepat dan akurat. Jadi banyak sekali kelebihan dalam aplikasi OLAP ini. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi OLAP Data Warehouse ini memberikan kemandirian atau kemudahan bagi pihak perguruan tinggi untuk dapat memilih bentuk laporan yang diinginkan. Jadi pihak perguruan tinggi tidak perlu lagi untuk menunggu informasi dari pihak-pihak yang terkait. Jadi untuk pihak perguruan tinggi itu sendiri bisa mengambil secara mudah untuk mengambil laporan tersebut yang diinginkan oleh mereka. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kelebihan penelitian ini, aplikasi OLAP Data Warehouse dapat dijadikan sebagai pendukung sistem penunjang keputusan. Nah, maksudnya, jadi aplikasi OLAP Data Warehouse ini sebagai pendukung sistem penunjang keputusan itu dapat memberikan dukungan yang efektif dan efisien yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Jadi pengguna tersebut dapat mengakses informasi tersebut itu secara relevan atau terstruktur dan bisa mengambil informasinya itu secara cepat dan mudah untuk mengambil informasi yang diinginkan tentang data mahasiswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapat menggali pola atau pengetahuan dari kumpulan data mahasiswa yang sangat melimpah atau berlimpah. Nah, maksudnya yaitu dengan kemampuannya untuk menggali pola atau pengetahuan diri dari kumpulan data mahasiswa yang berlimpah tadi, data mahasiswa, aplikasi online analitik processing ini, data warehouse ini dapat membantu mengidentifikasi tren apa sih, pola-pola yang tersembunyi itu apa sih, dan wawasan baru yang dapat berguna bagi pimpinan-pimpinan perguruan tinggi dalam pengambilan keputusan yang sangat baik dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dapat memudahkan pimpinan perguruan tinggi ini dalam mengambil keputusan itu secara strategis berdasarkan analisis data mahasiswa yang akurat dan cepat tadi. Nah, maksudnya yaitu kecepatan dan keakuratan tadi dalam menganalisis data mahasiswa yang kemudian disajikan oleh aplikasi OLAP ini atau online analytic processing ini. Jadi
Data warehouse ini memungkinkan pimpinan perguruan tinggi ini untuk merespon cepat dan mengambil keputusan yang sangat strategis dan tepat. Jadi informasinya itu yang didapatkan itu adalah akurat dan terkini, yang mana dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk memahami kondisi jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi. Jadi, maksudnya memahami kondisi jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi adalah, jadi memahami kondisi jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi itu menjadi penting dalam perencanaan dalam pengambilan keputusan, dan dalam aplikasi OLAP Data Warehouse ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam, tentang tren pendidikan, tentang tingkat kelulusan, preferensi, kemudian program studi, dan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi jumlah mahasiswa. Kemudian yang terakhir yaitu dalam kelebihan penelitian ini yaitu dapat membantu pimpinan perguruan tinggi dalam membuat rencana strategis yang lebih baik untuk direalisasikan dalam program kerjanya ke depan. Jadi maksudnya dengan dukungan dari aplikasi OLAP ini, OLAP Data Warehouse ini, pimpinan perguruan tinggi itu dapat merancang secara strategis dan lebih baik, terstruktur, strategis, cepat, dan akurat. Jadi informasi yang diperoleh dari analisis data mahasiswa dati dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan, kemudian mengoptimalkan sumber dayanya, kemudian dan mengarahkan langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan institusi atau perguruan tinggi tersebut. Kemudian dengan kelebihan-kelebihan yang saya jelaskan tadi, penelitian ini memiliki kelebihan dalam memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pimpinan perguruan tinggi dalam mengolah data mahasiswa dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan yang strategis pada perguruan tinggi ini. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan penelitian dalam paper yang kami pilih, yaitu mengimplementasikan sistem analisis data menggunakan OLAP dan data warehouse ini membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam dan sumber daya IT yang memadai. Dan ini bisa menjadi tantangan jika tidak ada keahlian yang cukup atau anggaran yang cukup tersedia. Jadi maksudnya di sini untuk mengimplementasikan sistem analisis data menggunakan OLAP ini, jadi kita perlu keahlian yang sangat cukup dan anggaran yang memadai menjadi faktor kunci dalam kesuksesan implementasi data warehouse tadi menggunakan aplikasi OLAP untuk data mahasiswa tadi. Jadi tantangan tersebut dapat diatasi dengan melakukan evaluasi kebutuhan, terus melibatkan konsultan, jadi tidak sendirian, kemudian atau mitra teknologi, kemudian dan mencari solusi yang fleksibel dan terjangkau seperti menggunakan platform atau sumber daya bersama. Jadi di sini untuk kekurangan sendiri, jadi menjadi PR tersendiri untuk pihak perguruan tingginya dalam mengimplementasi analisis dan mahasiswa tersebut menggunakan OLAP, karena dalam mengimplementasi sistem analisis data warehouse itu menggunakan OLAP, kita membutuhkan sumber daya IT yang sangat kompeten untuk menjalankan tersebut agar yang pihak perguruan tinggi tersebut yang diinginkan itu tercapai. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu diskusi atau rekomendasi. Diskusi atau rekomendasi ini merupakan diskusi dari saya sendiri yaitu Novita dan Fadli untuk merekomendasi untuk paper ini, yaitu dengan dibuatnya aplikasi OLAP ini mungkin lindungi data mahasiswa tadi dengan kebijakan privasi yang ketat dan langkah-langkah keamanan yang tepat. Pastikan hanya pihak data yang berwenang yang memiliki akses ke data tersebut. Jadi mungkin di sini dalam mengimplementasikan OLAP ini untuk data mahasiswa, jadi mungkin diskusi atau saran dari saya dan Fadli yaitu
yaitu tentang kebijakan privasi data-data mahasiswa yang diambil tadi agar digunakan secara baik dan benar seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi tentang implementasi data warehouse ini menggunakan OLAP dari kelompok saya dan Fadli. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.